Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi yu'minul qa'imin wa hamal lumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wahdani wa tariqil mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu afsalul haqqi ajmain. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa sari'u ila magfiratin min rabbil alamin. Qala ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, inna ma bu'istu li utammima maqarimal akhlaq. Qala aidan rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah kita semua akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara kita di luar sana yang baru saja mendengarkan lafaz ilahi dalam konteks azan yang dikumandangkan, kemudian berhenti sejenak dari aktivitas dunianya, mencari panggilan titik hayyalas salat, mari kita salat, hayyalal falah, mari berebut kemenangan. Berhenti dari aktivitasnya, kemudian datang di tempat yang sangat mubarakah ini juga sama-sama diangkat derajatnya, sama halnya diangkat derajat kita yang sudah ada dalam masjid ini. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, tanpa bermaksud menggurui kita semua, izinkanlah kami selaku khatibul ummah kembali akan mengingatkan beberapa nasihat-nasihat yang boleh jadi nasihat itu bisa menjadi wasiat untuk kita lebih berusaha merubah tatanan hidup kita dari manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, penuh kekeliruan, hilaf. Itulah wujud manusia biasa dibanding dengan Rasulullah Muhammad SAW, manusia luar biasa karena beliau dituntun dengan wahyu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kami mengajak kepada kita semua untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, dialah yang pantas dipuji, karena dialah yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua hari ini, nikmat kesempatan dan nikmat kekuatan iman. Dan insya Allah nikmat kesehatan kesempatan itu terpaut jadi satu, menyatu, itulah disebut dengan iman, yang insya Allah kita akan sebentar lebur dalam kebersamaan rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi hari ini masih ada di antara saudara kita di luar sana yang diberi kesehatan, diberi kesempatan, terbuka matanya melihat saudaranya jalan dari rumah ke masjid, tapi tak sedikit pun ada rasa bersalah dalam dirinya untuk berhenti sejenak. Maka sungguhnya manusia seperti itu tidak bijaklah kalau dikategorikan sebagai manusia yang kufur nikmat. Kita semua yang ada dalam masjid ini, alhamdulillah, dan insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadanya walaupun sedikit, tapi disyukuri dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, insya Allah akan kutambahkan nikmat itu dan akan kuikutkan berkah di belakangnya. Tapi ingatlah kalian wahai manusia, barang siapa di antara kalian yang tidak pandai-pandai mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadanya walaupun sedikit, inna azabi lasyadid, maka tunggulah siksaanku yang paling pedih. Maka kami mengajak untuk senantiasa ucapkanlah
kalimat alhamdulillah di setiap detik dimanapun kita berada. Itulah tanda kita kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan sama-sama berselawat. Allahumma sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bersama keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan selawat kita ini di masjid yang sangat berbarakah ini kelak nanti akan memudahkan Rasulullah memberikan pertolongan kepada kita semua dan bersama dengan beliau. Pertolongan itu jemaah Jumat yang berbahagia disebut dengan syafaat. Biasa kita dengarkan, semoga Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaat kepada kita. Itulah sesungguhnya pertolongan. Tapi Muhammad akan memberikan syafaat kepada umatnya bagi yang tidak pelit, yang senantiasa mengucapkan salawat kepadanya. Itulah nanti akan ditolong nanti di yaumil akhir. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim 30 juz ada satu surah namanya surah Ar-Ra'd ayat 11. Status perkara ayat ini potongannya singkat tetapi memberikan peringatan kepada kita yang sifatnya perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini sering kita dengarkan, bahkan kita mungkin hafal semua. Ini adalah ajakan, statusnya turun di Makkahul Mukarramah, makanya disebut dengan suratul Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum. Yang dimaksud kaum di sini jemaah Jumat yang berbahagia, kita semua yang ada di sini. Kalau kaum itu sendiri tidak ada usaha untuk merubahnya. Kemudian di ayat lain dalam surah Asy-Syariat ayat 56, potongan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Berjauhan sekali surah ini dalam Al-Quran, tapi dalam konteks penelitian ternyata potongan ayat ini sama-sama turun di Makkahul Mukarramah. Maka kedua potongan ayat ini disebut dengan suratul Makkiyah. Ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya ajakan. Kalau surah Asy-Syariat ayat 56 ini sifatnya perintah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tidak menciptakan makhluk jin dan makhluk manusia kecuali illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepadanya, menyembah kepadanya. Konotasi menyembah yang dimaksud dalam penafsiran Al-Quran ini adalah rukuk dan sujud di hadapannya dan berusaha untuk senantiasa menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan-amalan kebaikan dan ibadah. Dua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang berbeda jenis. Ada makhluk jin dan ada makhluk manusia. Makhluk jin diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau ruku dan sujud di hadapannya disebut dengan syaitan. Sedangkan makhluk manusia yang pernah mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia gapuan dari sumpah sama Allah Subhanahu wa taala, dan yang Muhammad sudah tepat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengaplikasikan, tidak menjabarkan dalam kehidupannya, maka disebut dengan kafir. Jemaah yang berbahagia, jadi jin yang tidak mau ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan syaitan. Sedangkan manusia yang meninggalkan amanah Allah Subhanahu wa taala, innallazina amanu atwadul amanati, barang siapa di antara manusia yang sengaja diberikan amanah tapi meninggalkan amanah itu disebut dengan kafir. Kafir itu turunannya mulai dari khianat. Khianat, munafik, kafir. Jadi kalau ada manusia yang senantiasa yang selalu berkhianat, itu munafik itu. Kalau sudah sering bermunafik, itu ujung-ujungnya kafir. Kalau ketiga perkara ini tidak disadari akan menjadi sebuah kesalahan besar, maka tidak akan nanti diterima seluruh amalan-amalan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, itu umatku pernah mengucapkan kalimat syahadat Jibril, tapi dia berkhianat dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia munafik, bahkan dia mengkafirkan dirinya sendiri.
Jemaah yang berbahagia, contoh, hari ini adalah hari Jumat. Seluruh umat manusia laki-laki wajib yang akil balik, sehat jasmani dan rohani, untuk tidak meninggalkan yang namanya salat Jumat dimanapun berada. Jemaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah bersabda, "Man taraka salasan jumu'atin min ghairi usrin kutiba minal munafikin." Barang siapa di antara kalian meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada usur, tanpa ada halangan, tanpa ada kendala, sengaja meninggalkan, maka dia termasuk golongan orang-orang yang munafik. Salat Jumat saja ditinggalkan, apalagi salat fardu, salat mahdah, lebih-lebih saya salat gairi mahdah. Jumat saja berat untuk laksanakan, padahal nyata sudah berjanji dan sudah bersumpah kepada dirinya sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat tauhid, tapi mereka mengkhianati amanah itu dengan sengaja dia lakukan, maka termasuk kategori orang kafir dia. Jemaah yang berbahagia, menjadi sebuah muhasabah dan introspeksi pada kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan itu. Sebab kapan masuk dalam golongan itu, kita termasuk orang yang bahagia, tetapi tidak pernah ada ketenangan jiwa, tidak pernah ada kenyamanan hidup. Kenapa? Kebahagiaan kita dapatkan adalah semu, hampa, mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa taala yang notabene pernah kita ucapkan, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, aku bersaksi ya Allah kepadamu, aku siap mengemban amanah yang aku berikan kepadamu ya Allah, dan aku siap melakukan apa yang kamu kehendaki ya Allah. Ternyata setelah di dunia dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang menggiurkan, serba heroik, serba mewah, lupa amanah yang dititipkan Allah kepadanya. Inilah yang masuk kategori kufur nikmat. Memang fasilitas lengkap jemaah Jumat yang berbahagia, semuanya serba bisa dibeli, uang banyak, tapi apalah arti semua itu kalau hati ini mati, kalbu mayit. Summa na'udzubillahi min salik. Makanya satu-satunya jalan yang perlu kita ketahui sekarang ini jamaah Jumat yang berbahagia, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah engkau sakitkan hati saya, apalagi engkau matikan hati saya ya Allah di setiap saat, tapi hidupkanlah dan sehatkan hatiku untuk senantiasa melihat kebenaran. Orang yang sehat hatinya adalah kalbus salim, hati yang sehat, sehingga dia mampu membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Orang yang sehat hatinya mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Orang yang sehat hatinya, dia cukup hati-hati memutuskan sebuah perkara tanpa mempertimbangkan dengan hati. Tapi orang yang sakit hatinya dan orang yang mati hatinya sekalipun, semuanya halal diharamkan, semuanya bisa di hadapannya. Kenapa? Karena perkara hatinya yang mati. Orang seperti ini masuk kategori manusia kufur nikmat, dan masuk kategori manusia munafik dan khianat. Jemaah yang berbahagia, ini yang senantiasa diucapkan di setiap saat, ya Allah, hidupkanlah hati kami setiap saat, supaya hambamu yang hina ini ya Allah mampu membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil, mana yang halal dan yang mana yang haram. Karena sangat susah sekali dibedakan jemaah Jumat yang berbahagia, manakala hati ini diliputi dengan hubbud dunia tanpa mau tahu watasdiu fil akhirah. Banyak orang yang digelapkan matanya karena dunia, banyak orang yang ditutup mata hatinya karena harta, banyak orang yang sengaja menjatuhkan harkat dan martabat temannya hanya karena pangkat dan kedudukan, banyak orang yang sirik, sombong dan angkuh hanya karena sebuah status sosial. Betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa ruh yang naik turun di tenggorokan kita ini adalah sesaat dan rahasia. Bukan kita pemilik, kita hanya hak pakai, tapi pemiliknya itu adalah ya Rabb. Apa yang perlu kita banggakan? Kalau ruh ini detik ini yang mau dipisahkan antara roh dengan jasad, tidak ada yang bisa tawar-tawar, tidak yang mengatakan jangan dulu ya Allah, saya mau taubat. Tidak seperti itu. Makanya dari sekarang ini jemaah Jumat yang berbahagia, ingatlah selalu bahwa kesehatan yang Allah titipkan kepada kita ini, peruntukkanlah ke jalan yang bisa memberikan manfaat kepada sesama. Khairun nas ampahum linnas, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang senantiasa memberikan manfaat kepada sesama. Inilah sekilas nasihat yang kami berikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala setiap saat.
seluruh usaha-usaha kita dimudahkan dan seluruh rencana kita dilancarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasiqil hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amara ittihadi wa al-ihsami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha wa sari'u maghfiratan bil alamin. Wa lamanallahu subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri badafihi nafsi wa sanna bi rabbul qudsi wa qala ta'ala fi kitabil adim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ajma'in warallahu khulafa'ur rasyidin wa baqiyatis sahabatit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli alal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa alil kalmatika la yaumiddin. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati al hajat. Rabbana aftaha bainana qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata hamal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah wa lillahi wa zikrullahi akbar. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wallahu a'lam bissawab.